Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 mata pelajaran IPS. Yang kita bahas hari ini adalah tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ayo kita simak baik-baik. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Baik anak-anak, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang pertama adalah agraris atau pertanian dan perkebunan. Yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh atau yang terakhir perindustrian. Jenis usaha yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah anak-anak, setelah yang pertama yaitu agraris, yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, misalnya kambing, kelinci, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan secara umum dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat adalah biasanya ikan-ikan air tawar, seperti lele, nila, mujair, dan sebagainya. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Dan ikan-ikan yang dihasilkan juga berasal dari laut, misalnya udang, cumi-cumi, kerang, mutiara, rumput laut, dan jenis lainnya. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari segi geologisnya, wilayah Indonesia banyak mengandung barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama barang tambang mineral logam, yaitu emas, logam, tembaga, perak, timel, bauksit, dan nikel. Yang kedua barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Selanjutnya, yang kelima yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Semoga hutan Indonesia tetap terjaga sepanjang masa. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Dan yang terakhir dari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau biasa kita melihat pabrik. Contoh industri Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Oke, anak-anakku, setelah kita mengetahui jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis usaha di bidang jasa. Apa yang dimaksud dengan bidang jasa? Bidang jasa adalah berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh-contoh usaha jasa yang pertama adalah pariwisata, yang kedua perbankan, yang ketiga kesehatan, yang keempat hukum, yang kelima keuangan, dan yang keenam pendidikan. Baik anak-anak, sekian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.